Di video sebelumnya kita sudah membahas arus listrik, kemudian berlanjut ke kuat arus listrik, dan berlanjut lagi ke rapat arus listrik, di mana di situ kuat arus sama dengan muatan dibagi waktu, kemudian juga rapat arus sama dengan kuat arus dibagi luas penampang. Kemudian kita berlanjut ke tegangan, atau juga bisa kita sebut dengan beda potensial. Kemudian kita juga membahas hukum Ohm bahwa di situ kuat arus itu adalah tegangan dibagi dengan hambatan. Dan kita juga sudah membahas hambatan bahwa di situ hambatan dipengaruhi oleh tiga hal. Yang pertama adalah hambatan jenis konduktor, kedua adalah panjang konduktor, dan yang ketiga adalah luas penampang konduktor. Kemudian untuk yang terakhir, di video sebelumnya kita sampai kepada pembahasan soal tentang hambatan sama dengan hambatan jenis dikali panjang konduktor dibagi luas penampang. Maka pada video selanjutnya kita akan membahas tentang hukum 1 Kirchhoff. Hukum 1 Kirchhoff berbunyi kuat arus yang masuk pada titik percabangan sama dengan kuat arus yang keluar pada titik percabangan tersebut. Atau di sini bisa kita simpulkan bahwa sigma atau jumlah I masuk atau kuat arus yang masuk sama dengan sigma atau jumlah kuat arus yang keluar. Untuk sketsanya agar di sini lebih mudah dipahami, kurang lebih sketsanya seperti ini. Apabila di sini ada kuat arus A, kuat arus B, dan kuat arus C, dari 3 cabang masuk pada satu cabang, maka di sini akan keluar pada kuat arus D dan kuat arus E, yang di sini kuat arus A ditambah kuat arus B ditambah kuat arus C sama dengan kuat arus D ditambah kuat arus E. Atau di sini kuat arus A kemudian bercabang menjadi kuat arus B dan kuat arus C, kemudian bersatu lagi menjadi kuat arus D. Maka di sini kuat arus A sama dengan kuat arus B ditambah kuat arus C sama dengan kuat arus D. Untuk memudahkannya, sekarang kita akan masuk ke contoh soal. Semisal di sini contohnya adalah seperti ini. Jadi di sini untuk kuat arus yang masuk ini adalah kuat arus C, kemudian 6 ampere. Sehingga di sini kuat arus C ditambah kuat arus C sama dengan 2 kuat arus C ditambah 6 ampere sama dengan 8 ampere, atau di sini untuk kuat arus yang keluar ini adalah 8 ampere ditambah 4 ampere. Sehingga apabila ini dijumlah hasilnya adalah 12 ampere. Maka di sini ruas kiri dan ruas kanan sama-sama kita kurangi dengan 6 ampere. Hasilnya adalah untuk ruas kiri di sini 6 ampere dikurangi 6 ampere habis, dan 12 ampere dikurangi 6 ampere hasilnya 6 ampere. Sehingga di sini 2 kuat arus C sama dengan 6 ampere, maka di sini kuat arus C sama dengan 6 ampere dibagi 2, hasilnya adalah 3 ampere. Jadi di sini untuk kuat arus C dan kuat arus C ini adalah 3 ampere dan di sini 3 ampere. Apabila di sini kita hitung kuat arus yang masuk ini adalah 3, 6 hasilnya 12 ampere, maka kuat arus yang keluar ini adalah 8 ampere dan 4 ampere, ini pun juga 12 ampere. Kemudian untuk contoh yang kedua di sini juga sama, kuat arus yang masuk 7 ampere. Kemudian bercabang menjadi 4 ampere dan kuat arus C. Maka di sini untuk kuat arus C ini adalah 3 ampere. Sehingga di sini 4 ampere ditambah 3 ampere hasilnya 7 ampere. Kemudian di sini kuat arus yang keluar dari 4 ampere dan 3 ampere di sini menjadi 1. Sehingga di sini juga 7 ampere. Jadi di sini masuknya 7, keluarnya juga 7. Baik, jadi di sini hukum 1 Kirchhoff ini yang akan kita gunakan untuk berbagai rangkaian yang di sini sudah kita tulis. Pertama-tama kita mulai dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Sebelumnya kita tulis lagi bahwa hukum 1 sama dengan sigma kuat arus masuk sama dengan sigma kuat arus keluar.
Untuk rangkaian seri itu adalah rangkaian yang disusun secara seperti ini. Sehingga di sini dinamakan rangkaian seri. Atau di sini bisa kita katakan karena di sini tidak terbagi atau tidak bercabang, maka di sini kuat arusnya tetap. Sehingga apabila kita jumlah R1 dan R2 ini kita jumlah jadikan 1, maka ini adalah rangkaian pengganti seri. Sehingga karena di sini kuat arusnya tidak terbagi, maka di sini I total sama dengan I1 sama dengan I2. Namun di sini berbeda dengan kuat arus. Untuk tegangannya justru di sini V total sama dengan V1 ditambah V2. Kemudian untuk hambatannya untuk rangkaian seri ini adalah R1 ditambah R2 karena di sini dirangkai seri. Kemudian untuk rangkaian paralel, karena di sini bisa dilihat untuk rangkaian paralel ini adalah bercabang, maka yang terjadi ini adalah kuat arus terbagi karena bercabang. Sehingga di sini apabila rangkaian pengganti paralelnya ini menjadi satu seperti ini, maka di sini untuk kuat arus total ini adalah I1 ditambah I2. Ini berbeda dengan rangkaian seri. Kemudian untuk V total, justru di sini V totalnya V1 sama dengan V2. Ini juga berbeda dengan rangkaian seri, di mana di sini untuk rangkaian seri ini dijumlah, untuk rangkaian paralel ini sama dengan. Kemudian untuk rangkaian pengganti paralelnya, cara menghitungnya itu adalah 1 per rangkaian pengganti paralel sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per hambatan 2. Untuk lebih mudah memahaminya, sekarang akan kita bahas untuk contoh soal. Untuk contoh soalnya kurang lebih seperti ini. Jadi di sini ada 3 buah hambatan, 2 ohm, 5 ohm, 8 ohm, masing-masing disusun seri dan masing-masing disusun paralel. Tentukan hambatan penggantinya. Baik, jadi di sini untuk yang seri ini adalah rumusnya rangkaian seri ini adalah R1 ditambah R2 ditambah R3. Sementara untuk rangkaian paralel ini adalah 1 per rangkaian pengganti paralel sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Maka di sini untuk rangkaian seri ini adalah 2 ohm ditambah 5 ohm ditambah 8 ohm hasilnya 15 ohm. Sementara untuk rangkaian paralel sendiri ini adalah 1 per 2 ditambah 1 per 5 ditambah 1 per 8. Harus kita samakan penyebutnya terlebih dahulu menjadi 40. Sehingga di sini 40 dibagi 2 hasilnya 20 dikali 1. 40 dibagi 5 hasilnya 8 dikali 1 hasilnya 8 dan 40 dibagi 8 hasilnya 5 dikali 1 hasilnya 5. Maka di sini 20 ditambah 8 ditambah 5 hasilnya adalah 33. Sehingga di sini 1 per rangkaian pengganti paralel ini adalah 33 per 40 ohm. Maka di sini rangkaian paralel per 1 ini adalah 40 per 33. Jadi di sini untuk rangkaian pengganti paralel per 1 ini adalah RP atau rangkaian paralelnya ini adalah 40 per 33. Atau di sini untuk soalnya apabila tidak ditulis seperti ini, namun soalnya adalah dibuat sketsa, kurang lebih soalnya adalah seperti ini. Jadi di sini disusun seri dan disusun paralel. Kemudian misalkan di sini diketahui kuat arus yang mengalir ini adalah 11 ampere dan di sini kita menghitung untuk tegangannya atau beda potensialnya atau V-nya. Maka di sini untuk yang pertama untuk V atau tegangan ini adalah kuat arus dikali rangkaian seri. Sementara untuk paralel ini adalah tegangannya V sama dengan kuat arus dikalikan rangkaian paralel. Maka di sini untuk kuat arusnya 11 ampere dikali 15 ohm hasilnya adalah 165 volt. Sementara untuk tegangan rangkaian paralel ini adalah 11 ampere dikali 40 per 33 sama saja di sini 40 dibagi 3. Hasilnya ini adalah 13,33 volt.
Baik, ini adalah contoh soal untuk rangkaian seri dan rangkaian paralel. Kemudian untuk yang berikutnya, sekarang akan kita lanjutkan untuk rangkaian campuran. Misalkan ada contoh soal seperti ini. Jadi di sini bisa teman-teman lihat yang ditanyakan ini adalah tegangan, di mana di sini kuat arusnya 5,5 ampere dan untuk hambatannya di sini ada paralel dan di sini ada seri. Maka apabila dengan bentuk seperti ini, yang pertama kita kerjakan adalah yang paralelnya terlebih dahulu. Sehingga di sini untuk paralelnya, apabila di sini kita hitung, 1 per rangkaian pengganti paralel sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3. Dengan di sini R1-nya 2 ohm, R2-nya adalah 4 ohm, dan R3-nya 6 ohm. Maka di sini akan kita jumlahkan dengan cara di sini kita samakan penyebutnya, kita ganti dengan 12. 12 dibagi 2 hasilnya 6 dikali 1 6, 12 dibagi 4 3, 12 dibagi 6 2 dikali 1 2. Sehingga di sini 6 ditambah 3 ditambah 2 hasilnya adalah 11. Maka di sini 1 per rangkaian pengganti paralel sama dengan 11 per 12 ohm, maka di sini kita balik rangkaian pengganti paralel per 1 atau di sini Rp sama dengan 12 per 11 ohm. Jadi di sini untuk rangkaian pengganti paralelnya itu adalah 12 per 11. Dengan di sini untuk R1-nya ini adalah 2, R2-nya adalah 4, dan R3-nya adalah 6 ohm. Sementara untuk 2 ini kita simbolkan sebagai R4 dan ini adalah R5. Maka di sini untuk R1, R2, dan R3 ini membentuk sebuah paralel dan di sini rangkaian pengganti paralelnya ini adalah 12 per 11. Maka dari rangkaian ini bisa dilihat ini tersusun secara seri sehingga di sini R seri sama dengan hambatan 4 atau R4, kemudian ini adalah rangkaian paralel tadi, kemudian ini adalah R5. Sehingga di sini 2 ohm ditambah 12 per 11 ohm ditambah 8 ohm. Kita samakan penyebutnya sama-sama menjadi 11, sehingga di sini 11 dikali 2, 22. 12 per 11 ohm di sini tetap, dan 11 dikali 8 hasilnya 88. Maka apabila di sini dijumlahkan 88 ditambah 12 hasilnya 100 ditambah 22 hasilnya 122. Sehingga di sini untuk tegangannya yang ditanyakan ini adalah V sama dengan kuat arus dikalikan rangkaian seri. Karena di sini hasil akhirnya ini adalah rangkaian seri. Sehingga di sini kuat arusnya ini adalah 5,5 ampere dikali 122 per 11 ohm. Hasilnya di sini menjadi 122 dibagi 2. Karena di sini sama-sama dibagi dengan 5,5. Sehingga di sini 122 dibagi 2 hasilnya adalah 61 volt. Ini adalah untuk rangkaian campuran apabila di dalam soal yang diselesaikan adalah paralel terlebih dahulu. Untuk contoh yang lain, semisal adalah seperti ini, di mana di sini R1, R2, dan R3-nya membentuk seri, kemudian R4 dan R5. Sehingga di sini kita selesaikan untuk yang serinya terlebih dahulu. Maka ini untuk ketiga hambatan ini akan kita selesaikan terlebih dahulu dengan cara di seri. Sehingga di sini R1 ditambah R2 ditambah R3 ini adalah 2 ditambah 4 ditambah 8. Hasilnya adalah 14 ohm. Sehingga di sini untuk rangkaiannya berubah menjadi seperti ini. Dengan di sini untuk 14 ini adalah rangkaian seri tadi. Kemudian untuk 2 yang atas ini adalah R4 dan 7 ohm ini adalah R5. Maka dari rangkaian ini akan kita cari untuk tegangannya dengan cara di sini kita hitung hambatan totalnya sehingga di sini 1 per rangkaian pengganti paralel sama dengan 1 per R4, di sini 2 ohm, 1 per rangkaian seri tadi 14 ohm, dan 1 per hambatan 5 atau R5 ini adalah 7 ohm. Sehingga di sini kita samakan penyebutnya menjadi 14. 14 dibagi 2 hasilnya 7 dikali 1 7. 14 dibagi 7 hasilnya 2 dikali 1 2.
Sehingga di sini 7 ditambah 1 ditambah 2 hasilnya 10, 10 per 14 ohm sama dengan 1 per rangkaian pengganti paralel. Maka di sini Rp per 1 rangkaian paralel dibagi 1 sama dengan, tinggal di sini kita balik menjadi 14 per 10. Maka di sini untuk tegangannya ini adalah V sama dengan kuat arus dikalikan dengan rangkaian pengganti paralel. Karena di sini terakhirnya ini adalah paralel. Sehingga di sini kuat arusnya ini adalah 20 ampere dikalikan dengan 14 per 10. Hasilnya ini adalah 20 dibagi 10, ini adalah 2. Maka di sini 2 ampere dikali 14 ohm, hasilnya adalah 28 volt. Baik, itulah tadi untuk dua contoh soal rangkaian campuran. Sekarang akan kita lanjutkan, yang berikutnya adalah jembatan Wheatstone.